Kemampuan paman berkacamata dalam melakukan perbaikan memang selalu menarik perhatian. Seperti di depan ini, yang mana puli motor listrik mengalami kerusakan begitu parah. Memperbaikinya dengan teknik las tentu tidak menjamin kekuatan. Untuk itu, paman berencana membuat dudukan puli tersebut dari potongan baja. Karena dudukan puli memiliki dua alur, tentu saja membuatnya sangat sulit. Mengatasi itu, paman juga berencana membuat sebuah alat mata pahat bubut dua alur. Ini dilakukan agar dudukan yang dibuat lebih presisi. Sedikit saja kesalahan antara alur pertama dan kedua bisa menyebabkan salah satu V-belt mengalami kendor. Tentu saja proses ini memerlukan keahlian dan kemampuan tingkat 9. Pertama-tama paman akan memproses potongan besi kotak. Meletakkannya di tool post dan memasang mata pries di cak penjepit, lalu melakukan proses milling secara bertahap. Setelah paman melakukan pengikisan selama 100 jam, sekarang besi kotak mulai mengalami perubahan bentuk. Agar mata pahat bisa dapat disesuaikan dengan bentuk alur puli, maka perlu membuat sebuah lubang settingan pahat, mengganti mata pries yang lebih kecil, dan melanjutkan proses pengikisan. Kini besi kotak pertama telah selesai diproses, selanjutnya adalah membuat dudukan mata pahat. Namun perlu menandai kedua besi tersebut menggunakan spidol tinta pemilu. Ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam proses pembubutan. Selanjutnya, perlu memproses besi kotak tersebut, mengikisnya dengan data ukuran lubang yang telah dibuat, lalu melakukan pembuatan ulir. Ini bertujuan agar mata pahat nantinya dapat dikunci dengan sebuah mur. Sekarang kepala pahat telah terbentuk secara sempurna, namun belum memenuhi standar penggunaan. Untuk itu perlu menempatkan 2 buah mata pahat di atasnya. Menempelnya dengan nasi tentu tidak akan kuat. Maka perlu mengelasnya dengan las berjenis karbit dan kawat berjenis kuningan. Agar peralatan yang dibuat tidak mudah lepas saat digunakan, tentu saja perlu membuat gagang dan fondasinya. Merekatkannya dengan pengelasan, meskipun alat ini dibuat begitu rumit, setidaknya bisa digunakan dan bertahan hingga 7 turunan. Sekarang, alat pahat 2 alur limited edition karya paman. Berkacamata telah selesai dibuat, namun belum mendapatkan label SNI. Untuk itu kita perlu memproses potongan baja bulat. Bahan utama yang akan digunakan membuat dudukan puli. Bagi paman, proses pengikisan seperti ini sangatlah mudah dibandingkan pengikisan akhlak para pejabat. Setelah permukaan batang baja halus, berikutnya membuat lubang dudukan puli, menggunakan mata bor secara bertahap. Agar mata pahat 2 alur limited edition mendapatkan label SNI, maka paman berkacamata meletakkannya di tool post, lalu mengujinya dengan melakukan pengikisan dan pembentukan alur puli. Dalam proses ini, tukang baso keliling pun berhenti sejenak, hanya untuk menawarkan basonya. Namun paman menolak karena sedang fokus bekerja, lalu menggunakan mata pahat potong untuk melakukan pemotongan pada bagian ujung yang berlebihan. Sekarang, dudukan puli terbentuk secara sempurna. Namun karena dudukan puli memiliki sebuah knockout stud, proses terakhir tentu saja membuatnya. Setelah paman menyelesaikan proses SNI ulir, kini puli 2 alur telah selesai dibuat. Dengan kemampuan paman seperti ini, tentu saja membuat penjual suku cadang terkejut, bahkan membanting handphone setelah menonton video ini.